Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup Bakri dan grupnya Pak Prayogo Pangestu, grup Barito. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga Energi, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam AMMN, ketujuh TKIM, kedelapan INKP, kesembilan Cuan, kesepuluh Tepia, dan terakhir PTRO. Lanjut, saham pertama ada Bumi yang ditutup di harga 77 terkoreksi 2,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Bumi ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Bumi koreksi biasa ya. Bumi saat ini gimana? Masih oke nggak? Masih. Mudah-mudahan lah nggak jebol 75 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, tapi disclaimer ya, kesempatan beli ya di 75, 76. Buang aja di 72, 73 itu gagal. Kalau Bapak Ibu mau lebih lama menunggunya silakan. Karena kemungkinan besar Bumi kalau gagal bertahan di atas 75, 74 itu sideways-nya di bawah dan akan menjadi resisten 75 karena pola dead carbon turun lebih dalam nggak ya, kita lihat nanti ke depannya. Tapi kalau misalnya nggak turun lagi dari 70 dan mantul ya sideways, dia tuh kemungkinan sideways-nya tuh 70 atau 69 support sampai 75, 76. Itu untuk Bumi. Dan kalau memang Bumi ini mau ditarik naik, dijaga sama market maker, mestinya minggu ini gak turun di bawah 75. Nah tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau beli Bumi. Untuk Bumi kalau mau rebound atau bertahan ya mestinya mantul dari 75. Kalaupun besok melanjutkan koreksi dulu sedikit untuk Bumi. Lanjut. Ada BRMS yang ditutup di harga 142 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BRMS ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BRMS sideways di atas. MACD-nya bagus arah atas. Nah yang kondisi seperti ini sebenarnya menarik. Ini nih kondisi antara dia ditarik naik tinggi atau kena buang. Tinggal Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya. Misalnya, tapi ini disclaimer, bukan rekomendasi, bukan ajakan untuk membeli. Tapi Bapak Ibu perhatikan di BRMS Bandar Detektor Stockbit itu ada big akumulasi. Risknya tinggal hitung. Risknya ya 136 buang. Udah sih simple itu aja. Ya 137 lah ada. Toleransi 136 berarti 4% lah. Rewardnya 150. Nih risk rewardnya aja 1/2. Minimal loh. Ini minimal 1/2. Apalagi dia ke 170. 20%. Jadi 1/5. Mungkin nggak bisa. Kita lihat minggu ini. Kalau minggu ini dia sudah bergerak di atas 148. Oke tuh BRMS. Pokoknya rebound. Pokoknya keluar aja dia dari range sideways pendeknya ini. Berarti 143. Berarti di atas 145 dia sudah bergerak. Minggu ini udah bagus. Minggu depan harusnya ke atas untuk BRMS. Ya itu aja, tapi ini disclaimer. MACD-nya mulai menyempit. Sudah golden cross, barcat di atas juga meningkat. Walaupun memang volume masih belum kuat karena sideways. Ini sideways pendek. Aman. Mudah-mudahan untuk BRMS. Lanjut ada Energi yang ditutup di harga 186 menguat 0,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Energi diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Energi big akumulasi juga. Oh ini sih aman. Kayaknya ke atas 180 pakai supportnya. Nggak perlu pakai 170. Gagal buang. Ini ada big akumulasi nih. Besok ngegas nggak? Kemungkinan besar masih ngegas. Ya nggak dikasih candle merah. Tapi disclaimer ya. Targetnya mana? 200 minimal. Harusnya disentuh Energi. Kalau nggak minggu ini minggu depan. Ya itu aja. Pokoknya yang penting minggu ini nggak jebol 180. Minggu depan 200 arah. Kalau minggu ini jebol 180 ya udah gagal. Susah untuk 200. Pokoknya minggu ini bergerak di atas 180 aja. Minggu depan peluang besar 200. Tapi ini disclaimer untuk Energi. Lanjut ada Dewa yang ditutup di harga 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing masih net sell. Kalau dibakar semuanya Dewa ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Dewa tunggu aja di atas 60-62. Itu lebih aman, lebih serius naik. Wah hari ini volume meningkat. Bisa digas nih Dewa. Kita lihat ya. Kalau saya lebih baik menunggu di atas 62, lebih menarik. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang 54, siap stop loss nggak? Kalau siap ya sekitar 10% silahkan untuk Dewa. Ya ada small distribusi, tapi nggak masalah. Kalau menurut saya berpeluang sih kalau nggak minggu ini minggu depan bisa tembus 62. Ya mudah-mudahan jalan. Lanjut ada
PKTR yang ditutup di harga 95 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya PKTR di distribusi. PKTR bisa jalan juga minggu ini, bisa tembus 100. Wah, ini sih bisa tembus, bisa uji 100 sampai bahkan ya mungkin 1110 bisa sampai 120. Bisa ada potensi upside 20%. Risknya ya pokoknya jebol 90 buang aja 89, 88 untuk PKTR. Kita perhatikan ada peluang minggu ini jalan. Itu aja. Lanjut. Ada MMN yang hari ini ditutup menguat 0,69% ke harga 10.875. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MMN ada distribusi, tapi AMMN tadi tuh ada nego sesi 1 17 triliun. Itu pindah kepemilikan aja ya, dari perusahaan ke perorangan kalau nggak salah. Coba koreksi kalau Bapak Ibu lebih tahu. Tadi saya lihat ada sekilas membaca ya, dari perusahaan pindah ke perorangan ya sahamnya. Itu. Jadi AMMN menarik nggak? Pokoknya di atas 10.500 masih lah. Kalau dia jebol besok 10.500 gagal 10.000 arahnya. Itu aja ya. Untuk AMMN berpotensi rebound nggak besok? Mudah-mudahan rebound. Risknya kecil aja tuh. 10.500 support harus dijaganya saat ini. Itu aja untuk AMMN. Lanjut. Ada TKIM yang ditutup di harga 8.450 menguat 1,19%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya TKIM diakumulasi. Langsung saja keterikannya TKIM bagus. Besok tembus 8.500. Kita lihat pokoknya minggu ini maksimal Jumat di atas 8.500 bergerak, minggu depan 9.000 untuk TKIM. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INKP yang ditutup di harga 8.750 terkoreksi 0,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya INKP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya untuk INKP lihat hari ini ya. Mudah-mudahan bisa, enggak hari ini harus ya. Minggu ini 3 hari ke depan kalau dia tembus 9.000 menarik. Berarti kalau naik ke 9.000 harus naik 3% ya. Mudah-mudahan lah. Kalau dia tembus resisten menarik ya. Kalau nekat beli harga sekarang supportnya 8.300, silahkan bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Risk reward nggak seimbang, tapi sebenarnya bagus kalau dia tembus 9.000 minggu ini, tutupan di atas EMA 200-nya INKP minggu depan 10.000. Risk reward sih seimbang, 1 kali 2, risk rewardnya lebih besar 2 kali lipat. Itu untuk INKP masih oke nggak? Masih oke. Perhatikan aja hari ini. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Cuan yang ditutup di harga 8.150 terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Cuan ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknik Cuan selama di atas 8.000 aman. Kecuali dia jebol 8.000 hari ini udah tinggalin. Mudah-mudahan hari ini reboundnya ya. Kalau hari ini brand hijau pekat, BRPT hijau pekat, hari ini bukan pekat harus naik tinggi ya. Mungkin 2%-an aja udah bagus tuh. Cuan bisa rebound juga hari ini. Target saya cuan itu 9.000, 9.200. Asalkan hari ini atau maksimal Jumat sudah bergerak di atas 8.300. Berapa nih? 8.400. Kita lihat ya. Untuk cuan. Pokoknya cuan yang penting gak jebol 8.000 aman. Hot aja yang punya cuan. Itu aja. Lanjut. Ada Tepia yang ditutup di harga 8.925 menguat 1,13%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Tepia diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya Tepia bagus. Tepia kemungkinan besar hari ini tembus 9.000. Targetnya sama Tepia cuan. Kalau Tepia 9.500, 9.600 lah. Semoga 1-2 minggu ke depan ya. Kalau Tepia supportnya berapa? Tepia agak jauh supportnya ya. 8.400. Tergantung Bapak Ibu. Niat siap nggak? Targetnya masih jauh tuh. 9.200. Risk reward kalau beli harga sekarang ya. Itu kalau kita tuh salah momentum atau ketinggian harga belinya, risknya besar. Seimbang lah. Nih, seharusnya pas sideways nih aja di 8.600, 8.500 tuh beli. Jadi risknya kecil. Jadi rewardnya juga lebih besar. 2 kali lipat bahkan ya. Tapi ya kemana arahnya? Kalau menurut saya condong lebih ke atas. Kita lihat hari ini kalau brand hijau pekat berapa harga brand tadi ya. Coba cek dulu.
Nah, kalau Brent tuh arah 10.000, 2 hari ke depan Tepia otomatis 9.500 atau 9.300 minimal. Ya 3-5% mudah-mudahan dapat 3 hari ke depan untuk Tepia. Lanjut saham terakhir ada PTRO yang ditutup di harga 7.850, terkoreksi 3,08%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya PTRO di distribusi. Langsung saja ke tekniknya PTRO, waduh jebol 8.000. Tapi belum pasti jebol, siapa tahu hari ini balik arah. Cuman kalau dihitung-hitung ya 2% sudah turun ya, cukup enggak nyampe 2% tuh. Hampir 2% lah ya, 8.000, 7.850 kurang 10,2%. Ya kalau menurut saya lihat hari ini dulu PTRO. Kalau dia rebound kembali ke atas 8.000 itu menarik. Kalau enggak ya udah gagal. Target turunnya 6.600. Bisa turun 10% lebih lagi. Mungkin double bottom iya. Nah, ya, pokoknya kalau enggak hari ini atau besok tuh harus kembali ke atas 8.000 kalau mau aman. Tapi kalau hari ini koreksi, besok koreksi, susah kalau Jumat ke 8.000. Udah pasti peluang 7.000 sampai 6.600 arah PTRO. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.